Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai contoh-contoh kasus pada materi ekuitas, mulai dari jurnal penerbitan saham biasa atau ordinary share, kemudian jurnal penerbitan saham preferen, jurnal membeli dan menjual saham treasury, kemudian menjurnal pengumuman dan pembagian dividen. Untuk dividen akan dijelaskan mengenai perhitungan dividen saham preferen apabila memiliki hak kumulatif maupun partisipatif. Berikut adalah contoh soal mengenai ekuitas. Pada soal ini, bagian ekuitas HEPICO per 31 Desember 2015 adalah memiliki preference share dengan dividen 9%, kemudian nilai parinya adalah $40, kemudian saham resminya adalah 2 juta, lalu saham beredarnya adalah 600.000. Kemudian untuk ordinary share, jumlah saham resminya adalah 8 juta, kemudian saham yang beredarnya adalah 3 juta lembar. Kemudian ada share premium preferen, share premium ordinary, dan return earning. Bisa dilihat jumlahnya pada kolom F. Total adalah Rp90.500.000. Kemudian, berikut transaksi yang terjadi pada 2016. Pada 10 Januari, menerbitkan 300 lembar saham biasa untuk memperoleh sebuah mesin. Harga saham pasar biasa adalah $20 per lembar. Jurnalnya adalah mesin sebesar 6 juta. 6 juta ini dilihat dari 3.000 lembar saham biasa dikali $20. Kemudian di sebelah kredit yaitu share capital ordinary atau saham biasa sebesar 4.500.000 dari nilai parinya sebesar $15 dikali dengan 300.000 lembar saham biasa. Kemudian sisanya dialokasikan ke share premium ordinary sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 20 Maret menerbitkan 500 lembar saham preferen secara tunai dengan harga $43 per lembar. Artinya, kita mendapatkan sebuah uang tunai atau cash sebesar Rp21.500.000 dari 500.000 lembar dikali $43. Kemudian di sebelah kredit ada share capital preferen atau saham preferen sebesar 20 juta dari nilai parinya $40 dikali 500.000 lembar saham preferen. Sisanya dialokasikan atau dimasukkan ke share premium preferen. Nah, di sini bisa dilihat pada 10 Januari dan 20 Maret ini ada perbedaan di mana untuk penerbitan saham biasanya ini ditukar dengan sebuah mesin, bukan uang tunai. Namun untuk saham preferennya ditukar dengan uang tunai. Kemudian membeli saham treasury 80 lembar saham biasa dengan harga $22 per lembar. Perusahaan menggunakan metode biaya perolehan atau cost.
sini kita menjurnal treasury share pada cash sebesar 80.000 lembar saham biasa yang dibeli kembali atau treasury share atau saham treasury 80.000 dikali $22. Hasilnya 1.760.000. Kemudian pada 17 Juni menjual 30.000 lembar saham treasury dengan harga $24 per lembar. Artinya saham treasury yang 7 Mei ini dijual kembali atau diterbitkan kembali. Nah, pada jurnalnya yaitu kas sebesar $720.000. Ini hasil perkalian dari 30.000 lembar saham treasury dikali $24. Kemudian share treasury-nya atau treasury share-nya adalah 660.000. Ini dari 30.000 lembar saham treasury dikali $22. $22-nya dari yang 7 Mei ini karena menggunakan metode biaya perolehan atau cost. Cost-nya pada saat membeli treasury share adalah $22 sehingga pada saat menjual kembali ini menggunakan metode biaya perolehan atau cost. Kemudian sisanya dialokasikan ke share premium treasury sebesar 60.000. Lalu pada 1 Juli menjual 20.000 lembar saham treasury dengan harga $18 per lembar. Jurnalnya yaitu karena kita menjual lagi saham treasury-nya, kita mendapatkan cash sebesar 360.000. Dari mana? Dari 20.000 lembar dikali $18. Nah, sebetulnya untuk 17 Juni dan 1 Juli ini hampir sama. Cuman bedanya di 17 Juni ini pada saat menjual kembali harga treasury share-nya ini lebih besar daripada harga pada saat membeli. Namun pada 1 Juli harga treasury share-nya lebih rendah daripada saat membelinya. Saat membeli adalah $22, sedangkan pada saat menjual $18. Nah, jadi di sini treasury share-nya adalah 20.000 lembar dikali $22. Sedangkan untuk sisanya ini karena kita pernah mengalokasikan share premium treasury pada saat menjual yang pertama, berarti kita harus mengurang nih karena ini sifatnya seperti kerugian. Jadi share premium treasury-nya berkurang ya teman-teman. Nah, berkurang dari sini nih 60.000. Kemudian 360.000 ditambah 60.000 ini baru 420.000. Nah, sisa kerugian 20.000-nya adalah mengurangi si return earning di sebelah debit. Kemudian pada tanggal 3 Oktober mengumumkan dividen tunai untuk saham preferred. Untuk pada saat pengumuman ini akan mengurangi return earning. Return earning-nya mengurangi, kemudian dividen payable-nya bertambah di sebelah kredit. Nominalnya dari mana sih teman-teman? Nominalnya
adalah dari, karena ini saham preferen, artinya kita cari dulu nih saham preferennya totalnya berapa sih. Nah, total saham preferen yang pertama adalah 24.000. Kemudian pada saat menjurnal tanggal 20 Maret ini juga bertambah 20 juta. 24 juta ditambah 20 juta. Kemudian karena dividennya ini 9%, maka 24 juta ditambah 20 juta dikali 9%. Hasilnya 3.960.000. Kemudian pada 12 November mengumumkan 10% saham dividen saham untuk saham biasa. Harga pasar saham biasa saat ini adalah $21. Nah, maksudnya di sini adalah pengumuman dividennya tidak tunai, tapi ini berbentuk saham kembali. Jadi diumumkan dividennya adalah dividen saham. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pada saat mengumumkan ini artinya juga mengurangi return earning atau laba ditahan. Mengurangi laba ditahannya seperti apa? Kita cari dulu total saham biasanya. Total saham biasanya ini kita cari berapa lembar saham biasanya. Nah, di sini 3 juta lembar saham biasa. Kemudian diterbitkan lagi 300.000 lembar saham biasa. 3 juta ditambah 300.000, kemudian treasury share-nya ini 80.000, berarti mengurangi lembar saham biasa yang diterbitkan, kemudian menjual kembali 30.000, kemudian menjual 20.000 lembar saham. Nah, berapa sih jumlahnya? Jumlahnya ini ya, dilihat dari formulanya. Jadi kita harus melihat jumlahnya saham biasa tersebut, jumlah saham yang beredarnya dikali dengan 10%, artinya karena dividen sahamnya ini adalah 10%, dikali dengan nilai harga saham biasa. Nah, harga saham biasanya adalah harga pasarnya nih, $21. Kemudian untuk share dividend distributable-nya adalah seperti tadi, namun dikali dengan nilai par dari saham biasanya. Nilai par saham biasanya adalah $15. Sisanya masuk ke share premium ordinary. Kemudian pada 20 Desember adalah membayar dividen tunai, dividen payable pada cash. Nah, dividen payable-nya adalah membayar ini pada 3 Oktober, kemudian 25 Desembernya menerbitkan dividen saham. Ini berarti diterbitkan dividen saham yang 12 November, tinggal share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar 4.905.000. Kemudian laba bersih pada tahun 2016 adalah 6 juta. Tinggal income summary pada return earning. Seperti itu untuk jurnal kasusnya. Kemudian bagaimana bagian ekuitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016, tentunya ini bagian ekuitasnya adalah menjumlah saham preferen, saham ordinary, share premium preferen, share premium ordinary, return earning, dan dikurangi dengan treasury share-nya. Angka ini didapat dari saldo awal yang di atas dikurangi atau ditambah dengan jurnal-jurnal
yang terkait. Berarti sekarang total jumlah equity-nya adalah Rp19.360.000. Kemudian, untuk contoh soal dividen, ini dividennya adalah untuk dividen preference ya teman-teman. Jadi di sini contohnya adalah Martinez Company. Posisinya adalah seperti ini. Share capital preference-nya adalah saham beredarnya 400 lembar, kemudian nilai par-nya $10, lalu dividennya 8%, kemudian share capital ordinary-nya adalah $100 nilai par-nya, kemudian untuk saham yang beredarnya adalah 600.000 saham, kemudian dividennya 8%, kemudian return earning-nya adalah 20.500. Asumsinya adalah direktur mengumumkan total dividen sebesar $10 juta. Teman-teman mungkin ini return earning-nya adalah 20.500.000 ya. Karena nggak mungkin mengumumkan dividennya 10 juta tapi return earning-nya hanya 20.500 ya. Oke, sudah saya koreksi. Kemudian di sini ada beberapa kasus, yaitu ketika dividen preference-nya ini preference share-nya adalah kumulatif dan partisipatif. Kemudian yang B adalah saham preferensinya adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Yang C, dividen preferensinya adalah non-kumulatif tapi partisipatif. Kemudian yang D adalah kumulatif namun tidak partisipatif. Nah, di sini informasinya adalah dividen yang ditunda adalah 1 tahun. Artinya, untuk tahun lalu ini tidak diumumkan dan tidak diterbitkan dividennya. Sedangkan untuk tahun yang ini baru diumumkan dan akan disebar atau di-share dividennya. Ini saya akan membuat perhitungannya. Di sini sudah saya rangkum. Ini artinya adalah saham beredarnya preference 400.000, untuk ordinary-nya 600.000. Ini adalah kolom 1 ya. Nah, kolom 2-nya adalah par value-nya adalah $10. Untuk preference, par value untuk ordinary adalah $100. Kemudian total par value-nya ini kolom 3 adalah kolom 1 dikali 2. Oke. Untuk dividennya, share preference-nya adalah 8%, sedangkan ordinary share-nya adalah 8% juga. Oke. Kita masuk ke bagian pertama, bagaimana jika preference share-nya adalah kumulatif dan partisipatif. Artinya, ini kumulatif ini memperhitungkan tahun lalu yang tidak dibayarkan dividennya ini tetap diperhitungkan. Dan juga ketika ada sisa dari pengumuman tersebut, dari pengumuman dividen tersebut, ini juga dihitung juga. Oke, perhitungannya adalah dividen yang tahun lalu adalah 8%, berarti 320.000 untuk saham preference-nya. Ini dari 8% dikali total par value-nya, 4 juta.
Lalu untuk current dividend atau dividen yang sekarang dibayar tetap sama 4 juta dikali 8%. Ini sama ya teman-teman. Mungkin lebih baiknya adalah seperti ini. Oke. Kemudian saham ordinary-nya atau saham biasanya ini tidak diperhitungkan tahun lalu. Kalau ordinary share ini atau saham biasa ini tidak ada hak istimewa seperti kumulatif ataupun partisipatif. Nah, ini hak istimewanya hanya dimiliki pada dividen preference atau saham preference-nya. Okay. Ini bisa kita lihat current dividennya atau dividen sekarang adalah 8% dikali par value-nya 60 juta. Kita total ke samping, total ke bawah, dan ke samping totalnya adalah 5.440.000. Nah, kalau ini sifatnya adalah partisipatif, artinya pada saat ada sisa seperti ini, sisanya di mana sih? Sisanya adalah pada saat dividen yang diumumkan 10 juta, sedangkan ini baru dihitung 5.440.000, berarti ada sisanya dong, 4.560.000. Nah, sisanya ini dibagikan lagi ke saham preference terlebih dahulu. Kalau saham preference-nya masih ada sisa, lalu dimasukkan ke ordinary sisanya. Nah, kita hitung dulu nih saham preference-nya. Caranya adalah dibagi proporsi, yaitu par value-nya preference adalah 4 juta, dibagi total par value keseluruhannya 64 juta, dikali sisanya 4.560.000. Hasilnya adalah 285.000. Kemudian sisanya 4.560 dikurang 285.000, hasilnya 4.275.000. Sisanya masuk ke saham ordinary. Kemudian pada kondisi yang kedua, yaitu preference share-nya tidak kumulatif dan tidak partisipatif. Artinya ini standar-standar aja ya teman-teman. Tidak kumulatif dan tidak partisipatif. Artinya untuk dividen yang lalu ini tidak dibayar, jadi hanya dividen pada saat ini saja. Dan pada saat ini adalah 320.000 tetap ya dari 4 juta dikali 8%. Kemudian sisanya langsung dialokasikan ke saham ordinary. 9.680.000. Kemudian untuk kondisi yang C, yaitu pada saat preference share-nya adalah non-kumulatif tapi partisipatif. Artinya yang tahun lalu ini tidak diperhitungkan tapi sisanya ini diperhitungkan. Yang untuk tahun lalu ini kita skip aja. Kemudian current dividennya tetap 320.000 dari 4 juta dikali 8%. Kemudian ordinary share-nya adalah 60 juta dikali 8%-nya. Oke. Kemudian ini apabila ada additional-nya boleh ditambahkan ya teman-teman. Artinya info tambahan untuk ordinary share-nya, tapi jika tidak di skip saja. Kemudian karena ini partisipatif, artinya sisanya bisa dibagikan lagi. Nah, sisa dibagikannya adalah seperti tadi, 4 juta dibagi 64 juta dikali dengan sisanya 4.880.000. Oke. Kemudian 4.880.000 dikurang 305.000, ini sisanya masuk ke ordinary share. Kemudian yang terakhir, pada saat
preference share-nya adalah kumulatif tapi tidak partisipatif, artinya hanya memperhitungkan yang tahun lalu saja, tapi kalau ada sisanya ini tidak usah dibagikan lagi, tapi langsung dibagikan ke ordinary share. Nah, ini dividen tahun lalunya 380.000. Kemudian untuk dividen sekarangnya tetap 320.000. Totalnya adalah 640.000. Kemudian sisanya ini hanya baru dibagikan pada saham preferennya 640.000, berarti dari 10 juta sisanya 9.360.000 lagi dibagikan ke saham biasa atau ordinary share. Baik, demikian adalah contoh-contoh kasus, jurnal maupun perhitungan untuk dividen saham preferen. Terima kasih.